Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan lagi ya, kajian-kajian kita tentang cerita-cerita yang membawa khidmah, cerita-cerita khidmah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini. Karena Rasulu Al-Karimu sallallahu alaihi wasallam ya'udun nasa qiba sholatil asr. Satu ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia pernah memberikan mau'idah, memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada para sahabat setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Jadi termasuk kebiasaan beliau adalah beliau memberikan mau'idah, memberikan kalau sekarang mungkin ya ceramah agama kepada para sahabatnya setelah sholat. Ya, termasuk pada saat ini adalah pada cerita ini adalah setelah sholat asar. Ya. Kemudian di tengah-tengah beliau cerita, beliau itu diam. Beliau menghentikan mu'idahnya dan beliau mengatakan akan lewat nanti. Ya. Min hadhil ziyah rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat seseorang yang orang tersebut adalah ahli surga. Fattajahat andarus sahabah kulluha ila hadhin nahiyah. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, penglihatan para sahabat akhirnya ya tertuju kepada arah yang ditujukan oleh Rasulullah. Dari Rasulullah itu menunjuk arah. Dari sini nanti akan muncul seseorang yang ahli surga. Sehingga sahabat juga melihat ke arah yang ditujukan oleh Rasulullah. Nah, ternyata ya, faidan a'rabiyun ya'ti wa yulqi as-salama wa yusallil asra wa yansarifu. Nah, kemudian ternyata datanglah seorang Arabi, seorang laki-laki. Arabi itu seorang Arab dari pedesaan, orang desa yang datang, kemudian mengucapkan salam pada Rasulullah dan para sahabatnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Setelah itu dia sholat asar. Memang waktu itu adalah waktunya sholat asar. Sholat asar, setelah itu dia pergi. Dia tidak ikut mendengarkan mau'idahnya Rasulullah. Dia langsung pergi. Ya. Dan pada hari kedua sama, ya Rasulullah menyampaikan mau'idhah kepada sahabatnya kembali, ya, dan Rasulullah juga menyampaikan kabar gembira seperti kemarin bahwa akan lewat seorang yang ahli surga. Ternyata ya orang itu lagi yang datang kepada Rasulullah, uluk salam dan tidak ikut mengaji, tidak ikut mendengarkan mau'idhahnya Rasulullah dengan para sahabat. Pada hari ketiga terulang lagi. Ketika Rasulullah memberikan mau'idhah kepada para sahabatnya, beliau berhenti sejenak, mengatakan bahwa akan lewat ahli surga dari arah sini. Ternyata orang itu lagi. Jadi 3 kali berturut-turut Rasulullah memberikan kabar gembira kepada seseorang laki-laki dari desa itu bahwa dia termasuk ahli surga. Sehingga ada salah satu sahabat yang penasaran dengan orang laki-laki ini. Dia mengikuti orang laki-laki tersebut, wajadahu min qaryatis Sanah. Dia menemukan bahwa si laki-laki ini ternyata dari desa yang namanya Sanah. Dan ditunggu sebentar, ya, sampai orang laki-laki itu hatta jalasa amama manzili. Dia duduk di depan rumahnya, mungkin di emperan rumah dia duduk. Ya, dan sahabat itu datang, wa'alqa alaihissalam, dia mengucapkan salam. Ya. Setelah mengucapkan salam dan dijawab
oleh orang laki-laki tersebut, dipersilahkan oleh laki-laki, tafadhal ya akhal Islam anta dhaifi. Silakan wahai, dia mungkin nggak tahu kalau ini sahabatnya Rasulullah. Silakan wahai saudara seagama, saudaraku seagama Islam, silakan, engkau adalah tamuku. Nah, karena sahabat itu menerima undangan atau jamuan-tamuan dari orang tersebut dan minta izin untuk menjadi tamunya selama tiga hari. Maka itu selama 3 hari. Sahabat ini karena penasaran ya, karena penasaran dia ingin ingin melihat sebenarnya punya amalan apa yang menjadikan dia menjadi ahli surga yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dalalah ya, falam yajidu katsira sholatin wala katsira syiamin wala katsira shadaqatin. Dalalah, sahabat ini tidak menemukan apa yang dia cari. Dia tidak menemukan bahwa orang laki-laki ini banyak mengerjakan sholat, mungkin selain sholat 5 waktu, sholat sunnah. Tidak, biasa saja sholatnya ya, hanya sholat 5 waktu ya. Wala katsira juga tidak ahli berpuasa sunnah, ya biasa saja gitu. Selama 3 hari terus poso terus juga enggak. Wala katsira sedekah ya enggak banyak juga ya. Mungkin orangnya juga pas-pasan. Nah, makanya dia menemukan dalam 3 hari ini kejanggalan. Laki-laki ini juga tidak banyak melakukan sholat sunnah, sholatnya nggak banyak, puasa juga enggak, sedekahnya juga tidak. Terus dengan apakah Rasulullah kok bisa mengatakan bahwa orang ini termasuk ahli surga bahkan 3 kali? Faqala sahabat itu kemudian bertanya kepada orang tersebut, khabirni bi azka amalin amiltahu fa ini sami'tu bi syarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka salasan bi annaka min ahli jannah. Wahai saudaraku, coba beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku, dengan amal apakah ya, perbuatan apakah yang engkau kerjakan, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepadamu itu 3 kali, bahwa engkau adalah termasuk ahli surga. Gak main-main, 3 kali Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat termasuk aku yang hadir di sana bahwa engkau adalah orang yang ahli surga. Ternyata si Arabi ini dengan jujur, dengan polosnya mengatakan, "Wa mataro." Ya, bagaimana yang kamu lihat? Salatku ya seperti itu, mungkin salat 5 waktu. Masalah puasa ya biasa. Mungkin hanya puasa Ramadan yang wajib. Ya. Masalah sedekah ya enggak banyak juga. Ya, sebagaimana kamu lihatlah dalam 3 hari ini bagaimana? Ghairu anni la ajidu fi qalbi ghishan wala khiddan ala khairin aqtallahu li ahadin. Ya. Hanya saja dilanjutkan oleh oleh orang yang desa ini, lelaki yang dari desa ini Arabi ini, dia melanjutkan, hanya saja ya, aku tidak pernah menemukan di dalam hatiku rasa dendam, rasa iri, rasa dengki atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada seseorang. Jadi hatiku ini, aku tidak pernah menemukan di dalamnya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki atas nikmat apapun, kebaikan apapun yang Allah berikan kepada seseorang selain aku. Hatinya bersih, hatinya bersih. Sinilah akhirnya sahabat mengatakan, faqala sahabilahu ya allati balawat bika. Nah, inilah yang menjadikan, kalau begitu inilah yang menjadikan bisyarah, yang menjadikan kabar gembira Rasulullah bahwa engkau ahli surga itu berarti ya ini kebersihan hatimu, kejernihan
hatimu yang tidak pernah ada rasa dendam, tidak pernah ada rasa iri dan dengki atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada orang selain kamu. Ini masih berhubungan dengan cerita yang dulu juga ya. Jadi marilah kita jaga hati kita ini supaya menjadi hati yang bersih, hati yang jernih. Karena dengan hati yang jernih, hati yang bersih, inilah kan nanti bisa sowan menghadap Allah dengan selamat. Illa man atallahu biqalbin salim. Dalam Al-Quran itu tadi orang-orang yang datang dengan Allah dengan bawa hati yang selamat, hati yang bersih, yang dia akan dapat ridhonya Allah, dia akan selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.